Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Rina. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah masih bisa sharing video lagi. Jadi hari ini aku nggak belanja ya teman-teman, aku masak pakai yang ada karena kemarin aku kan belanjanya banyak ya. Jadi ya udah, ini aku punya ayam, ini udah aku keluarin dari freezer ya dari tadi, jadi udah nggak beku. Dan ini mau aku goreng, jadi aku masak ditepungin gitu ya biar enak rasanya, terus biar simple aja nggak ribet-ribet. Dan ini aku potong-potong kecil-kecil, terus habis itu untuk bagian yang tulang-tulangnya juga nggak aku buang ya, tapi mau ikut aku goreng juga karena aku sebetulnya malah lebih suka yang bagian ada tulang-tulangnya gitu ya daripada bagian dadanya doang, maksudnya yang bagian dagingnya gitu ya. Aku malah lebih suka yang bagian ada tulang-tulangnya gitu. Biar makin praktis, ini aku pakai tepung sajiku aja ya. Tepung sajikunya juga udah sisa-sisa, udah penghabisan gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, aku kemarin pas belanja bulanan udah beli lagi. Jadi stoknya aman ya untuk sampai ke bulan berikutnya. Nah ini mau aku tepungin, ini aku pakai piring yang baru ya. Jadi biar nggak basah banget gitu di piring yang biru, karena kalau misalnya pakai yang piring biru itu bakalan banyak banget tepung yang nempel di piringnya. Jadi ya udah, ini kayak gini aja, terus lanjut aku aduk-adukin biar tercampur rata. Terus ini nggak aku kasih campuran tepung apa-apa lagi ya, jadi udah pakai sajiku aja begini, terus diaduk-aduk sampai tercampur rata. Dan mau aku diamkan dulu karena aku mau sambil beresin piring yang bekas dicuci tadi malam gitu biar nggak berantakan. Nah ini aku sambil nunggu kayak biar meresap gitu ya tepungnya, jadi ini biarin aja kayak begini. Terus lanjut aku beresin perabotan yang bekas aku cuci tadi malam, dan ini aku taruh di tempatnya masing-masing ya biar agak rapih gitu, karena habis ini kan mau masak. Jadi kayak yang pokoknya biar kelihatan kosong aja gitu dapurnya, nggak berantakan begini. Ini meskipun udah bersih, tapi kalau berantakan kayak gini kan jadi kayak nggak enak aja dilihat, nggak enak dilihat mata gitu ya. Jadi ya udah, ini aku beresin. Terus tempat peniris cucian piring juga mau aku taruh di luar dulu biar kelihatan lega pokoknya. Oke lanjut, setelah aku selesai beres-beres, ini mau dilanjut goreng ayam yang tadi udah aku balurin tepung ya. Ini pakai minyak baru belum ada minyak bekas, soalnya ada sih tapi bekas goreng ikan, jadi biar nggak amis ya udah ini pakai minyak yang baru. Terus habis itu kalau minyaknya udah panas langsung aja mau aku goreng. Nah ini aku masukinnya satu-satu ya teman-teman, takutnya lengket gitu. Sebetulnya nggak apa-apa sih lengket, karena nanti kalau pas udah mengering itu bisa gampang misahinnya, tapi ya udahlah nggak apa-apa, ini aku masukin satu-satu. Ngomong-ngomong, ada yang samaan juga nggak sih kayak aku? Jadi lebih suka bagian daging yang nempel di tulang gitu daripada yang daging doang. Karena kalau yang bagian dada yang daging doang itu berasa kayak hambar ya nggak sih? Atau mungkin hanya aku kah? Tapi kayaknya banyak deh ya. Jadi aku lebih suka kayak yang bagian sayap, terus paha gitu, karena emang lebih deket ke tulang. Atau mungkin jangan-jangan aku kurus karena senangnya yang tulang-tulangan. Enggak deh ya. Ya udah, ini udah mateng, lanjut mau aku masukin lagi untuk bagian yang tulang-tulangnya. Jadi untuk bagian yang daging-daging itu untuk anak-anak aja, aku mah gitu orangnya.
Oke, sambil nunggu tulang ayamnya matang, ini aku mau nyambi untuk nyuci piringnya ya teman-teman, biar kosong lagi, biar bersih. Jadi nanti selesai masak, selesai juga beres-beresnya gitu. Soalnya nanti siang kan aku bakalan bikin lotek gitu ya, dan itu memerlukan banyak perabotan. Kalau nggak dicicil dari sekarang itu nanti siang bakalan numpuk banget cuciannya. Jadi ya udah, ini setelah cucian piringnya selesai, aku mau lanjut nyiapin bekalnya Mas Dio. Nah, tadi aku udah ngademin nasi ya teman-teman. Jadi biasanya aku kalau nyiapin bekal untuk Mas Dio itu nasinya bukan yang panas-panas dari rice cooker terus dibawa, enggak, tapi aku ademin dulu gitu biar enggak berembun di tempat makannya gitu ya. Jadi udah kayak gini. Padahal sekolahnya deket ya, tapi Mas Dio nggak mau pulang gitu. Pokoknya ya udah bawa bekal dari rumah. Karena dia pagi itu nggak sarapan, jadi makanya nanti pas jam istirahat gitu. Dia nggak biasa untuk sarapan pagi-pagi banget kalau di rumah. Jadi ya udah, ini langsung aja mau aku kasih untuk ayamnya ya. Sama aku juga mau kasih saus biar nanti ada rasa pedes-pedesnya gitu. Udah, bekalnya Mas Dio kayak gini aja, nggak yang ribet-ribet, pokoknya yang penting ada lauknya, ada nasinya. Udah kayak gini teman-teman. Untuk sarapan mah bikin jangan yang ribet-ribet ya, biar satset selesai gitu. Oke, ini untuk siangnya aku mau prepare untuk bikin lotek ya teman-teman, karena kan adek Royan bilang mau minta lotek kayak yang di Cilacap, jadi ya udah ini mau bikin tapi ya pakai seadanya. Kalau misalnya kemarin itu enak ya, karena di Probolinggo, di Cilacap itu ada apa, kecombrang, jadi loteknya itu berasa lebih wangi gitu loh teman-teman. Tapi berhubung di Probolinggo selama hampir 11 tahun lebih gitu ya aku tinggal di Probolinggo, aku tuh belum pernah nemuin yang namanya bunga kecombrang. Jadi ya udah, ini aku pakai seadanya aja, dan aku mau siap-siapin dulu. Ini aku cuma pakai kacang panjang, kangkung, timun, dan juga kobis. Dan ini aku kangkungnya nggak aku pakai semua ya, karena pasti kebanyakan, jadi aku bagi dua. Terus ini aku juga mau sambil goreng kacang ya teman-teman, jadi ya disambi sana sinilah, karena hari ini tuh aku jaga toko, terus suami itu tadi pergi keluar gitu sama temennya, jadi ya udah siang ini nggak ada suami, ya udah aku sambil jaga toko sambil masak juga. Ini aku goreng kacangnya di minyak bekas goreng ayam tadi pagi ya teman-teman, agak coklat gitu, nggak apa-apa. Dan ini udah matang kacangnya. Kalau kacang itu nggak boleh terlalu matang pas di minyaknya ya, karena nanti pas diangkat itu dia masih proses memasak juga. Jadi biar nggak gosong, ini langsung aja aku angkat. Pokoknya kalau misalnya udah nggak bunyi protek berarti itu udah matang. Udah deh, ini aku tiriskan dulu, terus lanjut aku mau nyiangin untuk bahan-bahan lotek lainnya. Nah, ini untuk kobisnya aku buangin bagian yang item-itemnya. Ini kobisnya juga nggak aku pakai semua ya, aku pakai cuma setengahnya. Jadi setengahnya lagi bisa dipakai untuk besok-besok, karena kalau misalnya dipakai semua ini kebanyakan gitu kan. Soalnya kan suami siang ini pasti nggak bakalan makan di rumah karena tadi izin pergi gitu. Jadi ya udah, paling kalau misalnya nanti malam datang terus kalau misalnya sayurannya masih ada, ya udah bikin lotek lagi, maksudnya bikin bumbunya lagi tapi sayurnya pakai yang ini, karena ini cukup banget untuk sampai malam. Udah, ini untuk kobisnya aku potong-potong aja kayak begini. Ini untuk sayurannya udah aku bersihin, udah aku cuci, dan tadi aku juga udah manasin air, jadi ini langsung aja mau aku rebus untuk kacangnya dulu ya. Jadi aku rebus bagian yang kayak bersih-bersih dulu, nggak banyak perintilannya gitu. Sambil nunggu kacangnya matang, aku mau ngirisin tempe. Sebetulnya pengennya tempe mendoan ya, tapi di sini jarang banget tempe mendoan. Kalaupun ada itu harga satu bungkusnya itu 8.000 teman-teman, ya Allah. Berasa mahal banget sih gitu. Padahal tempe yang biasa gini aja cuma 2.000.
Jadi ya udah aku akalin aja, ini aku iris tipis-tipis begini. Kapan-kapan ya insya Allah aku bakalan bikin the real tempe mendoan gitu, bukan yang dari tempe kayak begini. Udah nggak apa-apa sih, ini untuk melepas rindu ya, nggak melepas rindu juga karena kemarin udah puas makan mendoan waktu mudik, karena kalau mudik itu wajib banget makan mendoan teman-teman. Oke, ini lanjut, kacangnya udah mateng, mau aku tiriskan, terus aku lanjut untuk ngerebus kobisnya. Oke, lanjut, ini aku ngerebus kobisnya dulu. Dan ini ada minyak yang bekas tadi goreng kacang, nggak aku pakai untuk goreng tempenya ya teman-teman, karena ini kelihatan agak coklat gitu, dia belum mengendap gitu ya kotorannya, jadi ini aku biarin aja, aku ganti minyak yang baru. Terus ini untuk kobisnya udah mateng, lanjut aku angkat dan aku lanjut ngerebus kangkungnya. Jadi pokoknya kalau untuk ngerebus yang kayak gini mah dari yang bersih baru yang kotor. Kotor di sini maksudnya bukan yang kotor jorok gitu ya, maksudnya kalau misalnya kangkung itu kan terakhiran dia warnanya bakal jadi berubah kan warna si airnya ini, jadi ya udah, kalau misalnya ada toge jadi ada toge dulu, nanti baru si kangkungnya, pokoknya gitulah. Teman-teman pasti lebih paham lah ya, cuma aku biar ada yang diomongin aja gitu, jadi ya udah apa aja diomongin. Oke, lanjut, ini aku udah siap mau goreng tempenya. Seperti biasa kalau untuk tepungnya ini aku pakai sajiku dan tepung terigu dicampur gitu. Ini aku nggak pakai daun bawang ya, karena aku lupa, terus emang di rumah nggak ada daun bawang juga, jadi ya udah pakai seadanya. Lanjut, ini langsung aja mau aku goreng ke dalam minyak yang udah panas. Oke, sambil nunggu tempenya matang, aku mau ngulek bumbu untuk bikin loteknya ya teman-teman. Ini pakai bawang putih sepotong, kayaknya sekitar 1/5 dari 1 butir gitu ya. Terus sama kencur juga. Terus ini aku tambahin sama terasi, jadi biar lebih sedap ya. Ini cabai rawitnya, aku cuma pakai 2 biji aja biar nggak terlalu pedas. Nah di sini kenapa ditambahin terasi? Jadi kayak penyedapnya gitu loh teman-teman, karena untuk lotek ini kan nggak pakai penyedap ya, maksudnya kayak micin atau masako itu nggak pakai, jadi ya udah itu pakai terasi biar jadi makin sedap gitu. Terus ini diulek aja sampai halus, habis itu kalau udah halus baru ditambahin sama kacang yang tadi udah digoreng. Ini secukupnya aja sih kira-kira ya, ini aku bikin untuk 3 porsi kecil, jadi udah ini diulek aja, ini diulek tapi aku nguleknya nggak terlalu kasar ya, nggak terlalu kasar, nggak terlalu halus maksudnya, karena aku tuh suka kalau misalnya makan lotek nanti ada tekstur kacangnya, jadi pas ke makan krenyes, bukan krenyes sih apa ya, ya pokoknya enak aja gitu, ada sensasi kacang yang nggak halus gitu ya. Kalau udah ini mau aku tambahin gula jawa. Nah ini aku gula jawanya gula jawa yang dari Cilacap ya teman-teman, jadi aku dibawain oleh-oleh dari mertuanya mas aku. Kebetulan beliau itu memang bikin gula jawa gitu ya, jadi ya aku dikasih, alhamdulillah banyak, kayaknya ada 3 kiloan gitu, jadi aku bagi-bagi juga ke tetangga sama ke mertua dan bude, pokoknya dibagi-bagilah semuanya. Nah ini kalau udah halus, habis itu lanjut aku kasih air. Untuk airnya ini aku pakai air biasa, air galon. Kalau misalnya teman-teman suka yang agak asam bisa diganti pakai air asam ya teman-teman, karena sebetulnya lotek juga ada yang pakai air asam, tapi aku pakai air biasa aja ini. Nah di tempat teman-teman ada juga nggak makanan kayak begini? Nah kalau ada di tempat teman-teman namanya apa? Sama juga apa enggak? Karena biasanya mirip-mirip, beda tempat, beda nama juga kan. Jadi bisa sharing ya di kolom komentar dari mana dan namanya apa di tempat teman-teman. Oke, ini aku cobain dulu dan rasanya udah pas. Habis itu lanjut aku masukin sayur-sayurannya.
Untuk sayurannya bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman, tapi kalau untuk lotek itu sebetulnya aku suka sayuran yang kriwul, bukan kriwul-kriwul, apa ya, kerawut-kerawut. Pokoknya yang kayak daun-daunan, kayak misalnya kangkung, bayam, terus selada air, pokoknya yang gitu-gitu. Cuma ya udah, ini pakai seadanya ya. Bisa juga pakai kenikir. Kalau kenikir tuh wangi banget ya Allah, jadi kepengen bikin lotek kenikir. Udah deh, jadi ini aku juga pakai seadanya sih. Ini timunnya mentahan ya teman-teman, jadi nggak direbus, pokoknya udah kayak gini, tinggal dikerat-kerat, dipotong-potong, terus udah deh tinggal diaduk-aduk sampai tercampur rata, dan loteknya sudah jadi. Ini siap dimakan. Oke, ini aku mau ngambilin untuk Mas Dio. Jadi katanya dia nggak mau makan pakai nasi. Ya udah, porsinya agak aku banyakin ya. Terus aku kasih tempe juga 2 biji. Udah deh, terus habis ini aku juga mau makan sama adek Royan. Tapi ternyata adek masih kenyang. Ya udah, aku makan sendiri aja. Ini aku kasih nasi sedikit ya. Biar ketahuan kalau aku adalah orang Indonesia. Makan harus pakai nasi. Kalau nggak pakai nasi namanya belum makan. Oke, jadi sampai sini dulu ya videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.